Bulan nurum bintang, tikiremu sakit, bumi urum langit, tikir berdua. Jadi pemirsa, itu ya sedikit syair dari Tari Saman yang menceritakan tentang persaudaraan dan perdamaian. Di kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk bagaimana masyarakat suku Gayo menjaga dan melestarikan Tari Saman. Anda penasaran? Mari ikuti kami. Saman ini merupakan warisan endatu dari masyarakat Gayo yang sudah dilestarikan secara turun-temurun. Tari Saman ini bagi masyarakat Gayo sudah mendarah daging sebagai suatu kebutuhan karena tidak bisa dipisahkan dengan antara Saman dan orang Gayo. Kenapa bagi orang Gayo Saman ini tidak pernah lepas dan bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya orang Gayo ini dia mulai dari anak-anak bayi sampai anak TK, SD, SMP, SMA dan remaja dan orang tua. Orang tua membawa anaknya untuk menonton, membawa anak bayi dan menggendong anak bayinya. Anak bayinya secara langsung menonton Saman dan melihat dengan jelas. Kemudian sifat anak-anak ini adalah anak-anak sifatnya kan sifat meniru. Jadi dia sampai ke rumah, dia apa yang dilihatnya itu dipraktikkan di rumah. Jadi Tari Saman ini kalau khususnya di Gayo Luas, cara mentransfer ilmu Saman itu kepada generasinya bukan jarang melatih secara langsung. Ada juga melatih secara langsung, tetapi kebanyakan dia melatihnya itu secara tidak langsung. Bagaimana secara tidak langsung? Karena dia itu main Saman. Waktu main Saman, anak-anak ini menonton. Anak-anak remaja ini menonton, anak-anak sekitar umur-umur SD dan menonton dan melihat dan memperhatikan. Secara tidak langsung seperti itulah cara mentransfer ilmunya ke generasi penerusnya. Jadi apa yang dipraktikkan abang-abangnya tadi, itulah yang dipraktikkan anak-anak tadi. Anak-anak yang belum bisa jalan, yang masih merangkak, tapi dia sudah mulai tahu Saman. Gerakan Saman itu bagaimana dia memukul dada. Jadi kita ini kalau udah dewasa, udah besar, membuat grup itu kita nggak lama lagi kita untuk mengajar gerakannya. Hanya untuk menyatukan aja. Bagaimana untuk menjaga kekompakannya saja. Kalau orang Gayo yang lahirnya di Gayo Luas, tinggal di Gayo Luas, besar di Gayo Luas, insya Allah semua bisa main Saman. Saman itu bukan hanya sekedar tarian, tetapi ada hal-hal lain
bisa diambil hikmahnya dari Saman ini. Memiliki banyak filosofi di dalamnya. Dari Saman ini bisa ditemukan pemimpin-pemimpin yang bijak. Filosofi Saman ini adalah menunjukkan kesatuan dan kesatuan, sifat kegotong royongan, sifat saling bantu-membantu. Melalui Saman ini, itu penyamaan suku Gayo asli. Karena mungkin Saman ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Kalau khusus orang Gayo, Saman itu sudah menjadi tradisi dari zaman dulu. Jelas sekali filosofi tari Saman ini adalah bisa menyatukan dan mengompakkan, bisa kita bilang untuk menjadi perdamaian, dan karena bisa menyatukan antara satu dengan yang lain, yang antara yang tidak kenal menjadi kenal. Contohnya di Saman Roa-Roaingi ini kita disebut beserinan. Dari Saman ini terjadi ikatan persaudaraan yang disebut dengan Serinan Besaman. Itu biasanya muncul ketika satu kampung dengan kampung yang lain, satu kecamatan dengan kecamatan lain mengadakan acara jamu besaman Roalu Roaing. Jadi prosesi ataupun perjanjian ketika kita mencari tamu atau serinan itu ada prosesi. Ada namanya mangu. Mangu itu salah satu tradisi mencari penduduk yang mau berserinan dengan kita. Prosesi awal pencarian serinan ini atau tamu yang siap untuk hadir ke tempat kita itu ada beberapa prosesi. Prosesi pertama itu kita mencari tamu. Pertama penjajakan dulu. Kalau mereka siap untuk menerima kita, barulah kita bawa beberapa bingkisan. Bingkisan itu ada namanya kiriman atau berbentuk bingkisan yang dikirim dari serinan yang akan menghadapi atau yang akan menerima mereka di sini, baik dari Sebujang atau Sebelu. Nah, ketika itu mereka terima, maka barang ini akan dikosongkan dari tempat yang kita bawa. Nah, berarti mereka sudah terima lamaran kita sebagai serinan. Nah, dan baru kita menentukan tanggal. Nah, ketika kita menentukan tanggal, itu 1 minggu sebelum kedatangan mereka, itu data sudah kita terima. Berapa mereka yang akan masuk ke kampung kita sebagai serinan yang akan kita hadapi, yang akan kita terima. Kesiapan kita di sini melalui beberapa kali musyawarah, kita menentukan tempat. Artinya tempat yang kita tentukan ini di mana nanti titik kumpul masyarakat ini dan kehadiran mereka. Ada prosesi ketika kita melakukan penyambutan terhadap tamu atau serinan kita yang datang dari 2 kampung tersebut. Prosesi awal itu kita sambut mereka, ada tempat yang kita sepakati.
Artinya kalau di Kota Lintang ini tempat yang kita sepakati itu berkumpulnya di titik utama yaitu lapangan Masjid Al-Hilal 2. Nah, insya Allah setengah 2 siang atau 13.30 kita sudah himbau seluruh masyarakat untuk hadir di situ. Nah, di situ ada beberapa prosesi yang disiapkan. Ketika mereka datang, ada nanti tempat kita beberapa orang mendatangi mereka. Artinya karena mereka sudah dilepas dari kampungnya sudah dilepas, di kampung kita belum sampai, maka inilah nanti akan kita utus beberapa orang mempertanyakan kesiapan mereka untuk kita bawa ke tempat yang kita rencanakan seperti Masjid Al-Hilal 2. Nanti ada beberapa tokoh yang akan kita utus ke sana, sehingga ketika kesiapan mereka, nanti mereka bersama-sama tokoh yang kita utus ini untuk berkumpul di tempat yang kita sudah tuju. Ketika mereka sudah hadir di situ, kita sudah siapkan anak-anak gadis untuk memberi kalungan bunga sebagai tanda penghormatan bagi pejabat desa mereka yang hadir. Nah, ketika prosesi itu, sebelum itu terlaksana, ada namanya Didong Alu. Didong Alu ini terdiri dari kita sebagai penyambut dan mereka sebagai tamu yang datang. Ada dari kita, ada dari mereka. Itu nanti berselang. Mungkin orang kita di baris pertama, tamu kita di baris kedua, dan begitu seterusnya. Nah, ada batasan, mungkin ada 3, ada 5. Nah, di situ mereka akan menyampaikan terkait dengan kedatangan mereka melalui lagu bahasa Gayo, melalui didong. Nah, itu yang prosesinya. Kemudian di situ sudah kita bentangkan tikar, mereka duduk dengan bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Artinya kalau mereka sudah masuk kemari, jabatan penghulu atau bisa dibilang raja di daerah mereka itu terlepas ketika mereka sudah memasuki wilayah kita. Karena tidak mungkin dalam satu desa itu ada 2 penghulu. Ketika prosesi itu semua sudah selesai, maka mereka akan kita dampingi ke bangsalan atau tempat umum yang kita sediakan seperti yang sekarang ini kita lihat. Ada juga nanti di situ kita siapkan namanya terata. Terata ini kalau di daerah Jawa mungkin berbentuk gudekan, tetapi kalau di sini ada tingkatan dia. Nah, itu tergantung dari kemampuan masing-masing pojok atau dusun yang akan mempersiapkan itu. Ada tingkatan nanti mungkin berbentuk sirih dan sebagainya, buah-buahan, snack-snack makanan ringan. Nah,
itu nanti akan kita serahkan ke mereka. Nanti ada tempat mereka khusus yang kita sediakan. Di sini akan terjadi juga melengkan, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin berbalas pantun. Untuk pembagian serinan itu, sebagaimana yang kita sepakati dari tempat kita ini, seumpamanya ada 3 dusun. Mereka berapa yang datang dari sana? Ini kita bagi sesuai kesepakatan kita di sini. Pembagian serinan ini kita mendahulukan anak muda kita atau anak bujang yang ikut dalam grup saman dari masing-masing dusun. Nah, setelah itu baru sisanya akan dibagi ke orang tua dengan tingkatan usia yang kira-kira ringnya masuk antara 30-35. Nah, jadi itu seperti itu biasa. Nah, supaya tidak ada kekecewaan ketika anak lajang kita serinannya orang tua, kan begitu. Nah, orang tua juga serinannya anak. Jadi prosesi itu harus kita sesuaikan di dusun masing-masing dengan data yang awalnya sudah kita sepakati. Nah, ketika prosesi pembagian serinan ini sudah selesai di tempat yang kita tentukan, kalau di sini namanya joya. Nah, dari situ baru kita masing-masing bawa ke rumah. Nah, bawa ke rumah masing-masing yang sudah dapat serinan. Artinya kita layani mereka sebagai keluarga yang hadir di rumah kita. Kita suguhkan berbentuk makanan, minuman. Nah, baru nanti malamnya kita lakukan kegiatan acara protokoler sebagaimana yang dirancang, pembukaan dan seterusnya. Acara di Bangsalan ini tentu ada protokoler yang akan membawa acara. Nah, di situ sudah disusun, mulai mungkin dari sambutan kepala desa di sini, kepala desa yang hadir, kemudian tokoh masyarakat. Setelah itu baru pembukaan dari acara inti, artinya saman. Saman, di sini umpamanya ketika ini akan terlaksana berapa grup? Ada 3. Tidak mesti yang 3 itu begitu satu grup dari Kutalintang tampil, terus yang grup 2, tidak seperti itu. Dia bergiliran. Ketika grup Kutalintang ini tampil, maka grup yang dari sana yang akan mengikuti grup kita. Nah, bisa enggak grup yang dari sana mengikuti gerakan yang kita ciptakan di sini? Kalau mereka bisa mengikuti prediksi daripada gerakan yang kita tampilkan, itu bisa saja kita, kalau bisa dibilang, kalah. Artinya apa yang kita tampilkan mereka sudah mendahului dulu. Nah, penampilan 1 grup, 2 grup sampai grup ketiga ini dan seterusnya itu melalui musyawarah. Di situ ditentukan dari grup mana yang dahulu. Dan itu berlaku sampai 2 hari 2 malam berturut-turut. Ketika sudah selesai, mungkin diperkirakan pukul 12 malam dari seluruh grup saman yang tampil, maka mereka akan kita bawa pulang untuk makan malam. Nah, dan setelah itu jeda istirahat, kita bawa dia ke rumah masing-masing, baru kita bawa lagi ke Bangsalan sampai mungkin pukul 5 pagi. Nah, sebelum subuh baru kita bawa lagi dia pulang untuk sarapan pagi besoknya.
baru nanti ditampilkan bines. Mungkin bines di atas jam 12 malam. Nah, begitu juga dengan mereka. Ada giliran. Hanya saja Serinan atau tamu kita yang datang ini tidak menampilkan bines. Mereka tidak membawa grup bines khusus Saman. Nah, bines yang kita tampilkan nanti adalah salah satu upaya menghibur Serinan atau tamu kita nih yang datang. Saman ini ada beberapa tingkatan juga. Ini disebut saman ataupun besaman, beserinan, rualu ruangi, 2 hari 2 malam. Sekarang itu terus dipertahankan. Serinan besaman ini artinya sudah saudara sehidup semati. Bila satu keluarga ada kesusahan, ada kira-kira terjadi sesuatu, itu saling memberitahu. Dan itu membuat tali persaudaraan di Kabupaten Gailuas secara khusus dan kabupaten-kabupaten yang lain yang memiliki warga Gayo ini terus dilestarikan. Bahkan dengan Serinan besaman ini banyak hal yang sulit menjadi mudah. Begitu sakralnya sisi lain dari saman ini. Inti dari beserinan ini lewat tari saman adalah salah satu bentuk sakralnya silaturahmi yang sangat kuat melalui seni budaya. Dan ini dari zaman dulu sudah biasa dilaksanakan. Ternyata saman bukan hanya sebagai hiburan, namun tetapi tari saman memiliki makna dan filosofi yang cukup bermakna dalam masyarakat suku Gayo, khususnya dalam menjalin hubungan persaudaraan masyarakat suku Gayo. Sampai jumpa di lain kesempatan.